Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Romer Nuni. Kali ini kita membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Thailand yang tunjuk wanita muslim jadi gubernur, dan ini pertama dalam sejarah. Dan ini kemungkinan salah satu hal yang hal positif ya di negara Thailand yang mayoritas Hindu ya, masih memberikan kesempatan kepada muslim. Tapi apakah itu berkaitan erat dengan politik negaranya yang tidak mampu memberikan kedudukan sama, terutama untuk muslim, untuk memberikan ruang yang lebih bebas dan tidak ada yang sifatnya ya koersif ya. Baik, ini yang sesuai dilansir oleh business.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Thailand tunjuk wanita muslim jadi gubernur pertama dalam sejarah. Business.com, Jakarta. Thailand menunjuk gubernur wanita muslim pertama untuk memimpin salah satu daerah di bagian selatan. Hal ini menjadi tanda perbaikan posisi wanita muslim dalam politik, menurut pengamat. Dilansir dari Anadolu Agency pada Jumat 18 November 2022, Patimo Sadeyamu, ya, 57 tahun, ditunjuk sebagai gubernur yang baru Provinsi Patani Selatan. Kabinet Thailand menyetujui pengangkatan ini hari Selasa. Dengan karir yang membentang hampir 29 tahun di Kementerian Dalam Negeri negara mayoritas Buddha ini, Sadeyamu sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi Narathiwat. Ini adalah perkembangan besar, menjadi seorang muslim dan seorang wanita memiliki banyak tantangan dalam politik Thailand, kata wakil dekan bidang akademik penelitian dan luar negeri Universitas Prince of Songkhla, Yasmin Sattar. Sattar mengatakan terpilihnya Sadeyamu sebagai gubernur menjadi tanda peningkatan peran wanita muslim dalam politik di Thailand. Dari 77 provinsi, 4 provinsi selatan Patani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla telah mengalami konflik selama beberapa dekade dengan Front Revolusioner Nasional sebagai kelompok pemberontak utama. Pengangkatan Sadeyamu sebagai gubernur provinsi dipandang sebagai persepsi positif banyak kaum umat muslim. Sattar mengatakan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pada negara Thailand yang sangat penting untuk mengakhiri konflik, terutama antara pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak di wilayah selatan. Memulai karirnya 3 dekade lalu, Sadeyamu bertugas di provinsi selatan Ranong, Yala, dan Patani. Dia juga menjabat sebagai direktur kantor administrasi Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan sebelum diangkat sebagai wakil gubernur Provinsi Patahalung dan kemudian Narathiwat. Pemberontakan di Thailand Selatan bermula pada tahun 1948 sebagai konflik etnis dan agama di wilayah Patani Melayu. Provinsi Patani Selatan, Yala, Narathiwat, dan Songkhla memiliki komunitas Melayu Muslim yang besar. Pemerintah Thailand memberlakukan darurat militer di 3 provinsi mayoritas Muslim di Thailand Selatan, Patani, Narathiwat, dan Yala, dan menyusul kekerasan mematikan pada tahun 2004. Menurut kelompok pemantau Deep South Watch, lebih dari 7 orang tewas dan 13.000 terluka dalam konflik bersenjata di 2004 dan 2020. Ya, sobat sekalian, itu ya tentang penunjukan wanita muslim ya jadi gubernur. Dan memang untuk 4 provinsi ini ya, di 3 provinsi mayoritas muslim Thailand Selatan, yaitu Patani, Narathiwat, Yala, dan tadi Songkhla kayaknya memang mayoritasnya adalah muslim ya. Dan ternyata kalau kita melihat masih ada ya konflik ya, yang mendera di wilayah tersebut, diantaranya lebih dari 7.000 orang tewas ya. Dan pemberontakan di Thailand Selatan bermula pada tahun 1948 sebagai konflik etnis dan agama di wilayah Patani Melayu. Artinya memang kita harus melihat juga ya, pertama politik ada pemberontakan itu termasuk berarti ada permasalahan dalam segi ya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat, entah itu dalam bidang kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah ataupun atau tidak mengakomodasi salah satu etnis atau tidak bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan secara merata kepada rakyat Thailand. Nah,
Yang pertama ya, kita ketahui ya konflik antara negara ini, kita ketahui pasti akar masalahnya satu ya, pemerintah itu tidak menjalankan fungsinya secara baik untuk melayani masyarakat ya, artinya harus memberikan ya memenuhi aspirasi ya, kebutuhan ya, keadilan ya, kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh ya, untuk benar-benar ya memberikan kebutuhan yang penuh dan secara berkeadilan kepada masyarakat. Nah, ini memang konflik yang Patani ini sudah lama ya, sejak tahun 48 ya, di konflik etnis di wilayah Patani Melayu yang mayoritas memang bahasanya Melayu ya, dan mayoritas Muslim di sana itu banyak. Artinya memang ada sedikit pemberian aspirasi bagi warga Melayu yang mayoritas Muslim untuk diberikan jabatan politik. Nah, tapi kalau kita melihat kepada Islam ya, kita ada hadis yang memang untuk jabatan-jabatan politik itu memang tidak ada celaan ya. Misalnya hadis Nabi SAW kan mengatakan ya, tidak beruntung suatu kaum jika menyerahkan kepemimpinan kepada wanita ya. Ini celaan saja ya, celaan yang sifatnya makruh, yang tidak ada yang memang harusnya dihindari ya. Tetapi yang kita ambil memang semangat bahwasanya Thailand yang mayoritas negara umat Buddha ya, masih memberikan toleransi ataupun keleluasaan ya bagi mayoritas di wilayah Patani itu untuk diberikan jabatan politik. Dan memang untuk Sadayamu ini ya, yang usianya sudah agak matang ya, Patemu Sadayamu 57 tahun ini memang sudah mempunyai pengalaman yang matang. Jadi wajarlah kalau kita melihat karir politiknya yang 29 tahun, dan di samping di lain pihak memang dia berkecimpung ataupun berasal dari wilayah Thailand Selatan atau Patani yang mayoritas Muslim. Jadi ini adalah cara yang bisa diusahakan oleh pemerintahan Thailand untuk bisa meredam ataupun juga memberikan aspirasi politik dengan memberikan jabatan politik dari kalangan yang mayoritas Muslim. Nah, memang saat ini ya, meskipun secara global masih ada ya kungkungan penindasan ya di satu sisi terhadap Muslim, tapi ya kita masih adalah ya kita berikan apresiasi kepada negara-negara yang masih menganggap ataupun memberikan ruang ya untuk kaum muslimin ya. Tapi kita juga harus ingat masalah keterkungkungan atau penindasan yang dilakukan terhadap Islam itu jauh lebih besar lagi ya. Jadi hal yang hal-hal positif yang diberikan kepada minoritas itu masih kalah dengan hal yang lebih harus jadikan kita fokus perhatian terhadap penindasan yang jauh lebih besar angkanya. Misalnya penindasan yang ada di kaum muslim di Xinjiang ya, Xinjiang. Kita ketahui ya, mayoritas penduduk Islam di Xinjiang ataupun Muslim Uighur ya, jumlahnya banyak, hampir 100.000 lebih ya. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk Cina memang kalah dengan penduduknya yang sekitar 2 miliar lah. Tetapi untuk wilayah seperti di Xinjiang ataupun Muslim Uighur itu masih ngeri-ngeri sedap gitu ya. Masih banyak penindasan yang bisa membuat kita itu ya sangat sedih gitu ya, karena al-muslimun setiap muslim itu adalah bersaudara ya, makanya kita harus menjadikan kaum muslimin itu satu bagian tubuh ya. Ketika satu bagian tubuh itu rusak ataupun satu bagian sakit, kita harus bisa merasakan. Nah, penderitaan kaum muslim secara global itu masih tertindas ya, meskipun ada riak-riak kecil, misalnya pemberian jabatan posisi positif sebagai dalam politik, misalnya sekarang di Thailand gubernur di Patani Timur
Tapi untuk kebanyakan ya, untuk posisi mayoritas Muslim itu masih tertindas. Di Xinjiang ya, dengan Muslim Uighur ya, itu misalnya ya, penindasan itu dilokalisir ya di wilayah seperti disatukan wilayah seperti Guantanamo ya kalau nggak salah. Dan ada pemaksaan yang sifatnya koersif ya, misalnya wanita-wanita Muslim itu dipaksa dengan pria Cina ya, kemudian pada saat puasa ya, pada saat bulan puasa Ramadan dipaksa untuk makan ya, kemudian dalam sholat pun itu juga tidak diberikan kebebasan ya untuk menjalankan keyakinan, menjalankan ibadah ya. Pun juga itu terjadi ya, pun di wilayah Rusia ya, Rusia yang mayoritas non Muslim ya, juga masih ada penindasan-penindasan yang ini harus menjadi perhatian ya bagi dunia, terutama juga para pemimpin dunia, agar mereka harus melek bahwasanya pemimpin dunia yang mempunyai kekuasaan itu jangan diam saja gitu ya. Nah, meskipun sekarang tidak ada berita tentang penindasan Muslim Uighur, tetapi itu sekarang berlanjut ya. Misalnya untuk pembangunan masjid di Uighur itu corak masjidnya itu harus mirip dengan bangunan Cina gitu ya, dan lain sebagainya. Pun juga untuk negara-negara lain ya, misalnya di Suriah ya, penindasan Muslim itu sangat luar biasa ya, seakan pun juga di India. Nah, India ini juga hal yang baru yang seakan tertutup dengan banyaknya berita yang beredar, tetapi mayoritas masih berkonflik ya di India itu, yang harus menjadi hal yang harus diingatkan kepada pemimpin dunia, bahwasanya kondisi kaum muslim secara global itu masih tidak baik-baik saja gitu ya. Dan adanya berita tentang pemberian jabatan misalnya, ataupun kaum muslim yang menjabati posisi strategis, itu hanya sebagian kecil hal yang ingin menutupi hal-hal besar yang menjadi PR, masih menjadi PR. Ya, seperti tadi penindasan yang masih berlangsung, dan seakan negara-negara ya yang mempunyai kekuasaan, misalnya untuk Palestina juga masih bergejolak ya, meskipun beritanya naik surut ya, naik turun ya. Mereka itu ya karena memang setiap hari pegang senjata ya, anak-anak itu makanya hal terhadap serangan-serangan dari Israel itu hal yang biasa, makanan sehari-hari ya. Tetapi kan itu harus kita jadikan PR ya, kenapa untuk penguasa negeri ini itu tidak beranjak. Nah, untuk jabatan politik ya, kita ketahui terutama yang diberikan oleh Patemu Sadeyamu yang sudah matang usianya 57 tahun ya, ini juga harus juga garis lurus terhadap bagaimana politik pemerintah Thailand ya, dalam hal memberikan keadilan secara merata ya, supaya tidak ada pergolakan lagi ya, tidak ada pergolakan, tidak ada pemberontakan ya, karena pemberontakan kan implikasi dari ya sikap pemerintah itu sendiri yang tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan secara merata gitu ya, terutama untuk wilayah-wilayah yang sekarang berkonflik, misalnya di Patani Timur ya. Nah, kita juga bersyukur ya, meskipun kemarin itu ada tanggal 15 Maret ya, ada pendeklarasian ya Hari Anti Islamofobia ya. Yang kita harapkan ya, dengan adanya Hari Islamofobia yang dicanangkan oleh PBB itu bisa benar-benar jadikan satu titik tolak ya, untuk menjadikan ya kaum muslim itu atau Islam itu sendiri jangan jadikan hal yang ditakuti gitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada Islam yang ditakuti atau Islamofobia, kita juga harus berpikir ya, apa sih sebenarnya akar permasalahan ya, akar permasalahan yang harus jadikan kita fokus ya, supaya Islam itu tidak jadikan bulan-bulanan ya. Dan saat ini memang iya gitu ya, hal yang salah satu hal yang menjadikan Islam itu terus bulan-bulanan karena kita tidak mempunyai penguasa yang sifatnya global. Dulu ya,
ketika khilafah Islam itu masih berjaya, jangankan adanya penindasan-penindasan penindasan yang sifatnya masif saat ini ya, satu muslimah saja ya pada zaman khilafah Al-Mu'tasimbilah ya, kekhilafan Abbasi, satu muslimah saja itu ditarik jilbabnya, itu sudah cukup bagi khalifah Mu'tasimbilah, itu sudah cukup untuk mengirimkan pasukannya gitu ya. Untuk apa? Untuk menghukum ya non muslim yang di daerah sekitar Rusia ya. Dan akhirnya wanita tersebut mengatakan, wahai Mu'tasimbilah, tolonglah ya. Nah, mendengar berita itu dari seorang yang lewat ke Irak ya, Abbasiyah kan ibu kotanya Irak ya, langsung tidak menunggu lama, Khalifah Mu'tasimbilah itu mengirimkan pasukannya ke daerah Amuriyah, daerah sekitar Rusia. Dikepung selama 6 bulan dari waktu musim dingin ya sampai ke musim selanjutnya ya, sampai akhirnya wilayah takluk ya, wilayah Amuriyah itu takluk, daerah sekitar Rusia. Coba bayangkan, satu orang muslimnya saja. Kenapa? Karena pada waktu itu masih ada khalifah, ada Junah ya, yang saat ini ya memang setelah khilafah Turki Utsmani itu runtuh, otomatis muslim dunia itu tidak mempunyai pemimpin yang sifatnya global yang bisa melindungi penindasan muslim secara global pula. Makanya ini yang juga harus menjadi perhatian ya. Kita itu seperti buih ya, banyak sekali penguasa-penguasa muslim, tapi ketika ada penindasan kaum muslim itu ya tidak ada tindakan ya, yang ada adalah kecaman, kemudian ancaman ya, kemudian statement dan lain sebagainya, yang tentu saja tidak memberikan solusi atau pemecahan terhadap kasus yang akhirnya ya umat Islam sudah tidak ditakuti lagi oleh orang-orang yang menindas kaum muslimin. Ya, kita harapkan ya kedepannya ya muslimin ya mempunyai satu pemimpin yang tunggal, yaitu khalifah yang bisa melindungi penindasan terhadap kaum muslimin yang lain ya, terhadap muslim di Palestina ya, muslim di Uighur, yang kemudian di muslim yang di India yang saat ini masih tertindas oleh non muslim ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.